Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Bapak Ibu tentunya dalam acara Talkshow Indonesia Sehat. Dan masih dalam segmen dihantui kematian mendadak tak berjejak. Dan narasumbernya tentu seperti yang sudah kita perkenalkan sebelumnya, Dr. Handrawan Nadesul. Siapa yang tidak tahu dengan beliau? Buku-bukunya banyak. Masalah artikelnya waduh luar biasa gitu ya, sudah begitu banyak. Dan pada kesempatan kali ini seperti yang sudah kita saksikan di episode sebelumnya, beliau kita hadirkan di Talkshow Indonesia Sehat untuk membahas dihantui kematian mendadak tak berjejak. Nah, dokter, kita kembali ke topik yang sudah kita bahas pada segmen sebelumnya. Namun pada sesi ini mungkin kita lebih fokus kepada apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah. Karena bagaimanapun nggak ada rasanya orang yang pengen mengalami kematian mendadak. Waduh, nauzubillah min dzalik gitu ya. Jangan sampai terjadi buat kita, buat keluarga ataupun buat sahabat-sahabat kita. Tapi tentu tidak sebegitu gampangnya kita hanya sekedar memohon doa. Aduh, jauhkan kami dari masalah itu. Harus ada usaha juga. Ya. Apa yang bisa dilakukan, Dok? Ya, jadi sebetulnya menghadapi kasus kelistrikan padam di jantung, termasuk juga gangguan angin duduk, serangan koroner, itu sebetulnya menjadi edukasi semua, terutama petugas keamanan misalnya. Pokoknya di tempat-tempat publik itu, entah itu polisi, entah itu tentara, guru, ya, itu menguasai CPR, ya. Jadi pertolongan pertama itu dengan napas buatan, ya. Jadi menekan di rusuk sebelah kiri, ya, di bawah puting payudara. Itu ditekan sesering mungkin. Jadi lakukan itu, karena itu akan memacu supaya jantung itu kembali mompa. Jadi dalam kasus-kasus standstill, jadi jantung itu mendadak berhenti, itu bisa menolong. Ya. Jadi kejadian jantung berhenti berdegup itu bisa diatasi dengan CPR. Ya. Jadi itu harusnya sekolah murid-murid juga melakukan itu edukasi terkait dengan jadi tindakan darurat gitu ya. Dibaringkan dengan posisi kepala itu tengadah. Jadi misalnya di meja itu kepala itu biar menggantung supaya saluran udara itu lalu terbuka lintasnya, gitu ya. Nah, kalau menuduk itu berlawanan. Jadi saluran pipa dari mulut sampai ke paru-paru itu menutup, membengkok tidak lurus. Tapi dengan dia tengadah, ya, lehernya menggantung, mendongak begitu, itu saluran udara itu di bawah. Jadi semua pakaian dikendurkan, lakukan tindakan CPR. Ya, jadi menekan di sebelah, kira-kira lah perkiraan di dada rusuk, kira-kira sekitar puting susu. Sesering mungkin tekan, boleh sekuat mungkin. Ya. Itu tindakan yang bisa dilakukan gitu ya. Sambil menunggu ambulans datang. Nah, ambulans biasanya diminta ambulans yang lengkap, yang ada perlengkapannya. Cuma di sini kan tidak semua ambulans dengan perlengkapan untuk jantung, ya, karena kasus ini kan harus dikejut jantung itu, dikejut dengan alat kejut. Dan apakah itu yang membuat begitu banyaknya kasus-kasus ketika sudah sudah mengalami kejadian misalnya tiba-tiba pingsan, kita panggil ambulans, dalam perjalanan meninggal Pak, karena memang salah satunya penyebabnya karena terlambat penanganan gitu ya. Jadi pertama-tama yang kita harus tentukan nadinya masih teraba enggak? Nadi bisa di lengan, di arah jempol gitu teraba, atau di leher nih, pembuluh darah besar nih. Masih teraba enggak? Kalau enggak teraba ya tindakan itu harus dilakukan. Jangan sampai nunggu ini terlambat. Karena 10 menit saja dia tidak berdetak, berarti otak kan sudah mati. Karena tidak dapat pasokan darah dari jantung. Nah, ini kasus yang kelistrikan yang jantung berhenti berdegup, yang kita sebut sudden death. Ya. Jadi jantungnya memang tidak memompa. Jangankan tidak memompa, tadi saya sampaikan 30% saja daya pompanya itu tidak mencukupi. Otak sudah tidak dapat pasokan darah. Ya, 30% ejectionnya. Nah, kasus kedua, kasus koroner. Kalau koroner itu masih ada waktu lah ya. Yang kita sebut golden hour, 3 jam. Ya, termasuk juga stroke ya. Jadi
orang yang punya risiko jangan jauh-jauh dari rumah sakit. Dia sudah catat, dia harus sudah catat. Udah harus Rumah tahu. sakit terdekat di mana ya supaya jarak tempuhnya tidak lebih dari 3 jam. Iya. Nah, itu dipersiapkan mereka yang punya risiko. Jadi artinya dalam 3 jam sudah ditolong di rumah sakit. Nah, yang koroner itu harus infus toh. Jadi kalau koroner dia tidak mati mendadak karena jantung masih berdegup tapi lemah. Tidak maksimal gitu. Lemah ya, lemah. Jadi harus segera diinfus ya diperbaiki. Nah, kalau di Jakarta kan semua rumah sakit standar kalau serangan jantung koroner sudah infusnya standar dan sebagainya. Oke, kalau di Jakarta semua rumah Ya, sakit itu sudah punya fasilitas kota itu. kota besar saya kira sama. Artinya kita sudah tidak harus memilah-milah lagi dalam kondisi mendesak, udah rumah sakit yang manapun di situ udah Ya, kemungkinan besar sudah betul. bisa menangani. Tapi gitu. paling tidak rumah sakit tipe A ya, yang ada spesialisasinya 3 itu 3 besar. Nah, kalau serangan ini jangan dibawa ke praktek dokter karena tidak ada peralatan. Itu buang waktu. Jadi harus rumah sakit yang ada fasilitas untuk pertolongan pertama. Oke. Nah, kasus stroke kira-kira hampir sama dengan serangan jantung koroner. Jadi stroke itu sumbatan pada pembuluh darah otak. Dan itu golden hour-nya juga 3 jam. Nah, kalau dia pecah, stroke ada 2 macam. Pembuluh darah koroner tersumbat seperti di jantung atau pecah. Ya. Nah ini harus dilihat. Kalau tiba-tiba jatuh, entah di kamar mandi, entah sedang jalan jatuh, dilihat. Atau sedang tidur, dia tiba-tiba lumpuh separuh, ya, atau lengan saja, atau lengan dengan tungkai. Nah ini sumbatan. Kalau dia sadar, kalau dia lemah kaki, lengan dan jatuh, tidak sadar, ini pecah pembuluh darahnya. Jadi membedakan serangan stroke ini pecah pembuluh darah otak atau sumbatan, dia sadar atau tidak. Kalau kondisinya tidak sadar, pecah. Pecah harus lebih cepat ditolong karena nanti di foto berapa besar bekuan yang sudah terbentuk akibat pecahnya itu kan menekan bekuan darah itu menekan otak. Nah ini harus dibongkar, dibuka, diambil, operasi mendadak. Nah kalau terlambat ya meninggal. Karena pasokan darahnya nggak masuk. Enggak, karena karena penekanan pada otak. Jadi volume lebih dari 30 cc misalnya darahnya itu menekan otak. Ya. Nah, yang ini yang harus diperhatikan, ada kejadian misalnya orang serangan stroke, ya. Entah itu perdarahan, entah itu sumbatan. Pengen dilayani rumah sakit yang profesional di Singapura. Orang ini mampu untuk pakai jet pribadi. Pada hari itu, jet pribadi tidak ada yang ke Singapura. Ditunda besoknya. Jadi golden hour yang 3 jam itu terlewati. Pengen yang terbaik, akhirnya dia lumpuh total karena tidak tertolong. Harusnya mungkin dalam 3 jam itu bisa tertolong dan tidak mengalami kelumpuhan yang menetap. Jadi edukasi semacam ini perlu untuk masyarakat, jangan pilih-pilih. Indonesia semua kota protokol pertolongan stroke sama standar. Jadi nggak usah pilih kemana-mana. Apalagi di Jakarta punya PON ya, Pusat Otak Nasional yang di Cawang, di Kampung Rambutan. Ya, saya kira secepatnya dibawa. Jangan ke dokter praktek, jangan ke puskesmas, harus rumah sakit. Kalau Jakarta di rumah sakit Pusat Otak Nasional. Kalau jantung harapan kita. Artinya sebenarnya fasilitas untuk pengobatan secara medis itu sudah ada, asalkan sebetulnya tidak ada harus begitu. Rumah sakit tipe A, tipe B bisa. Kalau di daerah bisa, itu sudah standar ya protokolernya. Yang penting dibawa ke rumah sakit. Yang penting edukasi terkait dengan golden period tadi gitu ya. Jangan sampai terlewati. Jangan sampai gara-gara merasa ingin mendapatkan pelayanan yang lebih hebat, akhirnya menunggu padahal akhirnya jadi waktu korban. berjalan gitu ya. Jadi karena dia mampu, salah persepsi, jadi korban. Mestinya dia tidak cacat. Saking banyaknya uang jadi cacat karena salah persepsi. Nah itu dia Bapak Ibu, rasanya memang
kita juga sering sampaikan bahwa untuk kondisi case-case tertentu gitu ya, terutama untuk tiba-tiba ada saudara kita yang pingsan mendadak gitu ya, jatuh di kamar mandi, ataupun tadi seperti yang disampaikan Dokter Hendrawan, ada tanda-tanda misalnya ada merasa kelumpuhan di anggota tubuh atau tidak bisa berbicara, ini jangan dipaksakan untuk dibawa pengobatan-pengobatan yang biasa gitu ya. Kita perlu curiga bahwa ini mengalami hal-hal yang lebih serius. Jadi seperti tadi sampaikan Dokter Hendrawan, harus benar-benar golden period tadi harus kita perhatikan. Langsung bawa ke rumah sakit terdekat yang memang masih memungkinkan ataupun yang kira-kira memang layak untuk ditangani di situ, langsung bawa ke sana. Supaya apa? Supaya tadi waktunya bisa benar-benar kita manfaatkan untuk menolong orang-orang ataupun saudara-saudara kita yang mengalaminya. Nggak ada yang kita harapkan. Kita memang tidak mengharapkan, tapi ketika itu misalnya terjadi dalam keluarga kita, ya harus tahu gitu ya, edukasi terkait dengan manfaat golden period tadi itu benar-benar harus kita manfaatkan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, untuk berikutnya kita akan coba terkait dengan tadi rasanya untuk pencegahan sudah ada sekilas tadi ya disampaikan oleh Dokter Hendrawan gitu ya. Terkait dengan tes khusus, Dok. Ada nggak sih selain tadi masalah pemeriksaan jantung gitu ya, ada nggak yang bisa dilakukan masyarakat mungkin untuk orang-orang yang awam gitu ya, ada potensi-potensi yang berbahaya dalam tubuh kita yang mengancam kematian mendadak misalnya, ada yang bisa dilakukan nggak, Dok? Ya, yang sebetulnya standar saja ya. Paling tidak kita tahu tekanan darah kita berapa. Kalau mereka yang punya turunan ayah, ibu, saudara kandung ada yang tinggi tekanan darah, mungkin kita juga punya keturunan yang sama. Satu. Kedua, apakah kita ada penyakit kencing manis ya, diabetik? Kalau memang ada ya harus dikontrol. Jadi semua itu terjadi, koroner, stroke, itu karena faktor-faktor risiko ini tidak kita kendalikan. Jadi dengan cara mengendalikan semua faktor risiko yang menimbulkan sumbatan pada pembuluh darah jantung, atau sumbatan pada pembuluh darah otak, itu bisa dilakukan dengan mengendalikan semua faktor risiko. Saya sekali lagi sebut faktor risiko itu hipertensi, kencing manis, kolesterol, stres, kegemukan, kurang bergerak, merokok, ya, kurang vitamin dan sebagainya. Kira-kira ada 10 faktor pencetus atau pembentuk plak. Kita sebut sumbatan itu plak. Jadi plak ini harus jangan sampai terjadi. Kalau sudah terlanjur terjadi, ya kita kendalikan supaya tidak bertambah tebal. Seperti selang air itu kan kalau ada sumbatan ya kan ada ada karatnya itu. Karatnya itu adalah lemak. Ya kita sebut plak. Jangan bertambah tebal. Proses penebalan ini kalau faktor risikonya ada 2% setiap tahun bertambah tebal. Kalau kita biarkan. Jadi itu makanya kalau dari kecil, katakanlah umur 10 tahun sudah mulai ada pembentukan plak. Itu dalam 30 tahun kali 2 udah 60% sumbatannya. Berarti sudah melebihi. Sangat berbahaya. Terjadi serangan. Jadi kalau umur 10 tahun sudah membiasakan gaya hidup orang barat, westernized, 10 tambah 30, 40 serangan jantung. Itu yang terjadi sekarang. 40 kok sudah serangan jantung. Karena dibiarkan dari 10 tahun sampai 30 tahun. Faktor risiko itu tidak tahu mungkin. Karena tidak pernah periksa, tidak pernah check up. Jadi khusus pada mereka yang punya faktor risiko dan punya risiko itu antara lain kalau orang tuanya ada darah tinggi, orang tuanya ada kencing manis, orang tuanya ada kolesterol. Periksa. Mungkin saya ada itu. Begitu diperiksa normal, setahun sekali setidaknya diulang. Ya, sehingga faktor risikonya diketahui. Hanya dengan cara mengendalikan faktor risiko ini, entah dengan obat, entah dengan gaya hidup, olahraga dan sebagainya, itu tidak terjadi serangan jantung. Itu yang saya maksud, seperti dulu kita bicara ginjal, ini pun begitu. Jadi semua penyakit termasuk yang paling berat sekalipun, serangan jantung koroner tidak perlu terjadi kalau faktor risikonya semua ditekan, dikendalikan. Gampang toh. Cuman kasihannya masyarakat tidak diberitahu. Jadi tahu-tahu sudah tebal, tahu-tahu sudah serangan jantung. Lagi-lagi masalah edukasi yang mungkin tidak jalan. Betul. Gitu ya. Pemerintah mungkin sudah mengagendakan tapi tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebetulnya program puskesmas itu salah satunya penyuluhan. Tapi tidak semua puskesmas kan berjalan programnya. Karena sibuk mengobati. Karena terus akhirnya berubah. Ya, gitu berubah. Ya. Jadi rumah sakit kecil. Ya. Pengobatan itu 1 dari 10 program.
Jadi klinik di puskesmas satu dari 10 program. Program lainnya pencegahan, penyuluhan, ibu anak, vaksinasi, pencegahan. Waduh, ya lagi-lagi pencegahan ini memang penting gitu ya. Dan saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Handrawan, bagaimana gaya hidup kita gitu ya. Ada pengaruh dari luar gitu ya, sehingga masyarakat kita yang tadinya mungkin yang namanya kematian mendadak itu usia 50-an ke atas, tapi ternyata kenyataan saat ini udah usianya semakin muda, 40 tahun, bahkan 30-an tahun sudah ada yang terjadi kematian mendadak. Nah, ini tentu sangat menarik untuk didalami. Gaya hidup seperti apa sih yang baik untuk menghindari kejadian-kejadian ataupun menghindari yang namanya kematian mendadak. Namun sebelumnya kita berikan kesempatan untuk yang satu ini dulu. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Dihantui kematian mendadak tak berjejak. Itu adalah tema yang kita usung pada Talkshow Indonesia Sehat kali ini. Namanya juga Talkshow Indonesia Sehat. Rasanya ya harus yang sehat-sehat yang harus kita bahas. Apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita hidup sehat? Nah, ini juga terkait dengan kematian mendadak. Tadi Dr. Hendrawan menyampaikan bahwa kalau hidup kita sehat, tentu ini tidak akan terjadi. Apapun penyakit-penyakit yang berat, kalau kita mulai dengan hidup sehat, kita bisa mencegah resikonya, maka tentu tidak akan terjadi gitu ya. Nah, pertanyaannya sekali lagi adalah hidup sehat seperti apa sih yang bisa kita lakukan? Mungkin Dr. Hendrawan bisa menjelaskan, Dok. Ya. Jadi di antara hidup sehat itu pertama makanan kita tepat ya. Makanan yang tepat itu seimbang. Menu seimbang itu karbohidrat ya paling banyak 60%. Terus protein itu 25%. Ya. Sisanya lemak. Itu jangan dibalik-balik ya. Jadi proporsi paling besar karbohidrat, entah nasi, sagu, ubi, singkong, jagung, apapun itu 60%. Yang salah itu kan dibalik ya. Yang 60% itu daging, protein. Misalnya makan bistik itu kan terbalik. Jadi menu itu kalau selalu menjadi bagian dari gaya hidup harian makan kita, itu yang keliru. Sekali-sekali makan daging steak yang begitu banyak ya nggak masalah. Tapi kalau rutin itu bermasalah. Jadi satu makan. Kedua, ini yang paling besar sebetulnya kita sedentary ya. Kita generasi yang kurang bergerak. Karena kodrat kita mestinya bergerak. Sudah terbukti bahwa dengan bergerak apapun pilihannya, entah itu olahraga, entah itu jalan kaki, itu besar sekali terhadap faktor risiko kita. Jadi orang yang dengan darah tinggi yang batas borderline ya, batas katakanlah di atas 120 sedikit, 130, itu tanpa minum obat dengan jalan kaki setiap pagi yang saya perkenal dengan sebagai jalan tergopoh-gopoh, itu bisa diatasi. Jadi tidak perlu obat sebetulnya. Begitu juga yang kencing manis, gulanya sedikit lebih tinggi, nggak perlu obat. Tapi jalan kaki ini memberikan manfaat kira-kira 10 manfaat. Ya. Jalan kaki. Dengan jalan kaki tergopoh-gopoh, bukan jalan santai. Jadi brisk walking itu yang saya sampaikan Cooper, yang bukan kata saya, itu kata Cooper yang menemukan aerobics. Jadi apapun gerak fisik kita itu asalkan mencapai aerobics, yaitu 220 dikurangi umur kita, 60%-nya tercapai, itu aerobics. Apapun, mau berenang, mau jalan kaki, mau olahraga apapun, pokoknya targetnya aerobics tercapai. 220 dikurangi umur kita, 60% tercapai. Saya misalnya 220 dikurangi umur saya 74, ya. 144, 60%-nya kira-kira 90 sekian denyut jantung saya setiap menit itu tercapai aerobics. Itu untuk berapa lama itu, Dok? Ya kira-kira 40-50 menit lah 40. dipertahankan itu. Nah, seringkali ada pertanyaan gini, Dok.
ketika kita berbicara masalah olahraga, Ya. masyarakat seringkali mengartikan apakah aktivitas juga termasuk olahraga? Sama, tapi belum tentu aerobics. Oke. Jadi kalau kita mengerjakan pekerjaan domestik, cuci piring, menyapu, itu bergerak, tapi Nyangkul? hanya melenturkan saja otot dan sendi. Tapi degup jantung kita cukup nggak sesuai dengan umur? Kan kalau mencangkul belum tentu dia berdebar. Hanya ototnya, Hanya otot yang tenaganya, bekerja, gitu energinya keluar banyak. Oke. Nah, harus membuat jantung kita berdebar. Nah, untuk berdebar itu harus move, bergerak. Toh. Entah berenang, entah jalan, entah jogging. Nah, tapi yang paling ideal untuk semua umur yaitu jalan tergopoh-gopoh. Terutama yang punya masalah lutut dan pinggang tidak boleh lagi lari atau lompat. Jadi jalan kaki sudah mendunia, ya. Jalan kaki bukan asal jalan, bukan santai seperti kalau di mall, kalau Sambil shopping. ngobrol gitu ya. Itu tidak tercapai aerobicsnya. Coba aja kalau kita jalan santai belum tentu tercapai aerobics. Aerobics yang 220 kurang Dikurangi umur kali 60% minimal, kalau bisa Oke, 80%. 80%. Idealnya 80% justru kalau gitu bisa. ya. Iya. Nah, itu dilakukan ya seperti saya lakukan lebih dari 40 tahun. Ya hasilnya memang ya dibuktikan oleh dunia karena Cooper bilang satu-satunya yang ya semua jurnal laporan-laporan di jurnal itu mengatakan bahwa lebih 10 manfaat jalan kaki. Termasuk juga rasa bahagia, termasuk hormon kita, termasuk juga kemungkinan terbukanya kolateral. Saya berapa minggu lalu kita bicara tentang jantung, pembuluh darah kolateral. Jadi kenapa orang walaupun ada sumbatan sudah hampir 50%, dia tidak ada serangan jantung? Karena dia pembuluh darah kolateral yaitu bypass alami. Semua orang punya pembuluh darah kolateral. Tapi kalau dia tidak terbiasa olahraga, tidak terbiasa aktivitas fisik, kolateralnya menutup, tidak membuka. Sehingga bypass alaminya tidak terbentuk. Kalau tidak terbentuk, 50% sumbatan tidak ada yang menolong. Tapi dengan adanya bypass, walaupun ada sumbatan, dia ada jalan bypass. Tetap pasokan itu Ada alternatif lain. ada gitu ya. jalan bypass yang alami dan itu terbuka kalau kita olahraga. Nah, salah satu manfaat paling mahal dari jalan kaki adalah kolateral kita membuka. Kalau kolateral membuka, kita tidak perlu pasang stand. Jadi walaupun dia ada sumbatan, sudah ada bypassnya. Tidak usah dipasang bypass seperti kita operasi. Operasi bypass kan 400-500 juta. Tapi dengan olahraga ini, Dia bisa terbuka dengan baik gitu ya. orang yang tidak terbiasa olahraga menutup. Pertanyaannya dok, ini mungkin kan kalau ada mungkin pendengar kita ataupun yang penasaran, Ya. ini mungkin dia baru menyadari bahwa ternyata ada kolateral yang sudah disiapkan sebenarnya. Cuma mungkin dia sudah tidak terbiasa dengan olahraga. Ini kemungkinan bisa menutupnya ini ada nggak limit waktunya dok? Wah, itu saya tidak tahu secara sensitif. Pokoknya mereka yang rutin berolahraga, entah itu apapun, waktu muda yang boleh sampai yang berat, tapi yang sudah berumur cukup dengan jalan kaki tergopoh-gopoh, itu terbuka. Tidak ada patokan harus berapa lama, itu saya tidak sedalam itu. Prinsipnya iya atau tidak. Jadi lakukan saja, aktivitas lakukan olahraga saja. atau enggak? Gitu Iya, sekarang lakukan saja. Yang belum lakukan, mudah-mudahan. Mudah-mudahan masih terbuka. Iya, iya. Oke, tadi kita udah berbicara masalah makanan, Ya, juga terkait dengan olahraga. Ya. Ini apa lagi dok yang? Ya stres lah. Stres Jadi tadi gitu orang ya. sekarang itu stres ya. Ya. Saya harus katakan jangan abaikan stres. Kita lebih fokus ke fitness ya. Bayar fitness mahal-mahal supaya badan kita sehat. Tapi jiwa kita tidak sehat sama saja. Oke. Jadi sehebat apapun badan kita dibuat sehat, tapi kalau stresnya kuat, kita tumbang. Jadi kenapa ada atlet-atlet yang hebat-hebat itu serangan jantung juga? Bagaimana menerangkannya? Karena jantung dia pasti hebat. Atlet itu jantungnya kuat. Atlet itu badannya sehat. Tapi kok bisa serangan jantung? Stres. Jadi jawabannya stres. Jadi jangan diabaikan. Nah, apakah kita bisa hidup tanpa stres? Tidak mungkin. Bohong kalau orang hidup tanpa stres. Tapi bedanya ada orang yang tidak terpengaruh oleh seberapa berat pun stres kalau dia bisa menyikapi. Nyikapinya ialah kembali lagi ke Yang Maha Kuasa
dan mensyukuri. Banyak doa, banyak Ya, bersyukur. juga gitu bersyukur. Iya, Ya, betul, mensyukuri apa yang kita sudah peroleh. Iya. Jangan ngarep yang terlalu Ya berlebih. karena seringkali stres itu memang diakibatkan karena keinginan yang terlalu berlebih. Orang tetangga kita punya mobil satu, kita Ya. pingin. Tetangga kita punya mobil dua, pingin juga dua gitu. Ya. Sementara kan rezeki orang itu beda-beda Ya. gitu. Dan ini ditentukan oleh ketahanan jiwa. Tergantung dari kecil kita dibesarkan, diasuh secara bagaimana. Ya, Kalau dari kecil kita prihatin, hidupnya keras, ya, itu ketahanan jiwa kita kuat. Jadi kita terbiasa sedih, putus asa, kecewa dari kecil, itu sudah terbiasa. Ketahanan jiwa kita kuat, sama dengan vaksin. Ya. Jadi jiwa juga perlu divaksin. Divaksin dengan apa? Hidup susah, suka kecewa, Hidup Hah? susah. putus asa. Hidup Ya, susah ya, dong. hidup susah artinya kan kalau keadaan Prihatin gitu ya, keadaan prihatin ya. begitu kita terima. Iya, betul. Nah, anak sekarang harus dibuat seperti itu, misalnya dengan outbound, dengan bercamping. Itu kan secara buatan artifisial dibikin susah. Tuh hidup tuh seperti itu gitu. Tapi apa artinya cuman sekali dua kali? Maka itu anak-anak yang terlalu mulus perjalanannya cenderung lebih rentan untuk stres. Camping sekarang juga dok udah kayak di hotel dok. Iya, itu maksud saya. Usaha saja bikin outbound, bikin harus masak sendiri, itu kan disusah-susahkan ya. Susah-susahkan, Nah, ya. tapi sebetulnya lebih penting orang tua tuh jangan memanjakan Sebenarnya anak. pembelajaran di rumah Betul, sebenarnya gitu jangan ya. memanjakan. Jadi juga harus dibuat sedih, dibuat prihatin. Tidak setiap yang diminta dikabulkan. Jadi dia merasa pernah kecewa dan sebagainya. Wah. Ya. Ya. Ya rasanya memang meski sebenarnya topiknya ini cukup membuat kita bergetar gitu ya, kematian mendadak, tapi setelah kita coba diskusi, setelah mendengarkan pemaparan dari Dr. Handrawan, Bapak Ibu, rasanya memang kita nggak perlu terlalu takut juga gitu, jangan takut berlebih gitu ya, tapi kita sikapi dengan kewaspadaan tentunya. Kalau misalnya kita punya risiko, tadi seperti yang disampaikan Dr. Handrawan, ya kita harus pelajari risiko apa aja. Dan kita tadi udah diajari tindakan ataupun apa yang bisa kita lakukan. Mulai dari misalnya hidup sehatnya tadi gitu, beberapa tadi cara hidup sehat yang baik untuk menghindari misalnya penyakit-penyakit yang berpotensi gitu ya. Mulai dari tensi, diabetes, kolesterol dan macam-macam gitu ya. Ini juga harus dibarengi dengan pola hidup yang sehat. Jadi tidak ada lagi misalnya kita ketakutan berlebih seperti tadi judulnya dihantui gitu ya. Jangan lagi kita dihantui dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, kejadian mati mendadak sehingga kita nggak bisa aktivitas. Bahkan tadi justru yang berbahaya ketika misalnya kita larinya malah stres. Meski tubuh kita sehat, tapi kalau kita tetap dalam kondisi stres tadi, wah ini juga sangat berbahaya gitu ya. Ini juga bisa mengakibatkan penyakit-penyakit yang lain, bahkan kematian mendadak kalau stres kita tidak bisa kita kelola dengan baik. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dr. Handrawan menjadi pelajaran yang baik bagi kita tentunya. Kita bisa mengambil hikmah dari topik kita kali ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dan tentu kita akan bertemu di Talkshow Indonesia berikutnya dengan topik-topik yang menarik dan tentunya masih bersama Dr. Handrawan. Jangan kemana-mana tentunya, nanti tetap pantau terus Talkshow Indonesia Sehat. Sampai jumpa.